Jadi karena pada pengen ke sirkuit Sepang, penasaran kayak gimana, jadi kita masuk ke dalam ya. Kalau kita sih udah sering karena sudah sering balapan di sini. Nah ini nih, lihat tuh. Ini nih yang idam, Mas. Wih. Yang biasanya di belakang layar. Iya, kali ini muncul. Muncul lah. Dia mau ikut. Mendadak loh. Gokil. Oh, Pak, habis nih lu turun 2 kilo gua rasa. Pasti. Wow. Wow, besar ternyata. Gimana, bisa tidur, Pak? Aman, Pak. Udah mandi? Enak, udah dong dari pagi. Jadi kita lagi ada di daerah deket Kampung Janda Baik ya. Ini beneran. Iya, benernya namanya Kampung Janda Baik ya. Janda Baik. Nah, di Kampung Janda Baik itu terkenal villa-villa buat penginapan. Betul sekali. Sama kuda. Hah? Ada kuda? Ada ranch itu buat ekor kuda. Ada ranch gitu ya. Peternakan. Tapi kita nginepnya di pinggirnya justru. Pinggirnya. Jadi ini ada sebuah apartemen, Yap. cuma 8 lantai, berapa 9 lantai gitu ya. Nggak ada lift. Nggak ada lift, tangga semua. Tangga semua. Tapi yang menarik adalah masuknya dari lantai 4 justru ya. Iya, di bawah ada lagi, Pak ya? Di bawah ada lagi. Jadi kita lihat nih di sini, ini di atas bukit ya. Tuh, pakai Astro, masih inget nggak dulu pernah ada Astro di Indonesia tuh kayak gitu tuh bentuknya tuh. Ini di teras sini kita ada tempat wastafel, ada mesin cuci, dalamnya seperti ini ya. Menarik, panjang, kamarnya ada 2. Nih kamar semalam gue tidur di sini, ada 3 ya, jadi bisa buat berenam. Ada kamar mandi dalam, ada bathtubnya, tapi kelihatan jadul sekali ya. Ada jendela, AC. Ini ada tempat buat naruh-naruh barang, lemari tapi dikunci. Nah, ini kamar satunya lagi nih. Kamar mandi dalam 1, 2, 3 ya. Setiap kamar ada kipas sama AC. Tapi yang menarik tuh yang di luar justru. Nih buat kitchennya, sama kayak ada tempat buat jemur-jemur. Di sini tempat jemur-jemur itu pasti ada blower AC-nya karena cepat kering jadinya, kan panas ya. Sama ini bisa buat minum loh. Gue puasa nggak bisa karena besok Idul Adha. Jadi kita puasa Arafah, tapi puasa Arafah di sini tuh telat. Jadi Indonesia hari ini lagi Idul Adha. Kita Idul Adha aja besok. Kemarin kita udah muter-muter ke masjid cari yang ada sholat Id, nggak ada. Nah ini masuk, kita langsung dihadapkan sama atas sama bawah. Jadi ada tangga ke atas pendek sama ada tangga ke bawah. Dan satu beginian tuh ada 4 rumah. 1, 2, 3, 4. Box ada di sini 1, 2, 3, 4 ya. Dan ini kita lihat di sini. Itu rumah sampai ke bawah. 1, 2, 3, 4. Nah ini kita lantai 5 ternyata. Dan banyak sarang burung walet loh. Denger gak suara burung-burung? Itu suara burung walet yang bersarang di sini. Ke bawah ada 4 tadi, kita 5, 6, 7, 8 lantai bener. Jadi desainnya unik ya. Yang paling enak di tengah-tengah sih, lantai 4 sama 5 tinggal turun sekali atau naik sekali. Yang lainnya itu semua naik tangga ke atas, naik tangga ke bawah. Ya. Dan ini juga di sebelah kita belakang juga sama. Desainnya begitu juga. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Ada 17 tower, berarti ini kita dapat tower Q. Di sini masih enak ya, dingin, sejuk. Dan per malamnya nggak nyampe 1 juta. Hei. Nyaman sekali bisa bermalam di tempat seperti ini. Udara yang sejuk ditambah pemandangan yang begitu indah membuat kami ingin menginap lagi di sini. Tapi sayangnya kami harus melanjutkan perjalanan.
Gimana? Apanya tuh? Satu malam di Janda Baik. Dingin, dingin, sejuk. Adem ya, sejuk ya. Sejuk. Emang kalau ini apartemen dari jauh ya, itu kayak grande banget sih. Kayak di atas bukit gitu, tiba-tiba ada apartemen. Keren banget sih emang sih. Iya, Pas ngeliat gitu. tuh, gile. Pol pandangannya. Nah, sekarang kita mau OTW ke Kota Baru. Kota Di sini baru pakai H ya? Baru. 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 Sebenarnya kita tadi bisa lewat Kuantan lagi terus ke Kuala Trengganu. Cuman 6 jam. Oh, lewat mana Pak? Jadi kita lewat jalan yang kecil-kecil justru yang kayak gini-gini. Oh, nontol gitu. Nontol. Oke. Dan itu tuh jalan yang bukan jalan utamanya lah, biasanya orang lewat Kuantan. Nah, ini jalan tol. Ini bukan jalan tol ya kayaknya. Highway bukan sih? Biasa. Ini masuk aja nggak ada kartu tap-tap gitu. Tuh lihat deh. Jalannya gini doang tuh. Nah, ini kalau kita masuk kayak gini nih terus kan beri laluan ya. Yap. Ya udah kita berhenti aja dulu sampai ada kosong baru kita masuk. Memang ada Nah. etika berkendaranya di sini begitu Pak ya? Meskipun dia nggak ada awe-awe atau apa gitu ya, ya kita pakai sense aja gitu. Oke. Berhenti aja karena disuruhnya beri laluan kan. Berlaluan. Biasa di sini tuh kita berhenti untuk menunggu trafficnya habis tuh biasa banget. Biasa. Ke sesuatu yang, aduh rugi banget kita ngasih orang jalan gitu. Iya. Enggak. Semua muanya begitu kok. Iya. Semua kendaraan. Ini highway bukan sih? Nanti kita kartunya gimana? Karena di sini tol itu dihitungnya per jarak gitu loh. Jadi Iya. kita masuk ngetap, keluar ngetap. Apa jangan ini sudah masuknya kayak kemarin di Pan Borneo itu loh. Ini tebingnya Kayaknya dekat Pan banget, Bang. Borneo. Tapi pohonnya padat. Ini pohon apa nih ya? Pohon pisang. Pisang ya? Pisang-pisangan sama pisang beneran. Lah, pisang-pisangan tuh apa plastik? Bukan plastik Pak. Daunnya mirip pohon pisang tapi kagak berbuah pisang. Nah, gimana? Gak buat pisang dong. Ya nih, kata. Ada pisang-pisangan. Ngapain ditanam? Emang kadang buat hiasan doang Pak. Oh, Jadi dong kita. kagak berbuah. Dan nanam-nanam kagak ada hasilnya. Kan tanaman hias kali masuknya. Tuh rapat banget soalnya. Daunnya ke daun pisang bener. Ini kalau lucu ya, Ah, ngebelah tebing-tebing tapi padat itunya tuh lihat tuh Apa ya? tanamannya. iya. Agak mirip-mirip Sulawesi sih sebenarnya. Oh iya benar. Apa walaupun tebing tetap hijau kelihatannya. Dan padat. Oh batu Pak, tebingnya bener batu. Oh ya tebingnya batu, berarti itu ada pohon gitu akarnya masuk ke batu ya. Iya. Nah terus tiba-tiba kirinya turun tuh. Jurah. Wih, kok keren jadi kayak New Zealand ini. Wih, keren kali. Emang view-nya begini keren. Enggak, Indonesia juga yang keren-keren kayak tol Semarang Solo tuh keren view-nya. Ya. Ya, cuma kerennya beda bentuk ya. Iya, sama keren. Nah, ini kayak di tol gini tiba-tiba ada tikungan tajam, tulisannya zone Operasi kamera. Oh, itu kameranya tuh. Oh, Iya. semuanya juga pada pelan langsung ya. Iya, nurut Pak. Tapi ini kalau ngebut yang bahaya sih. Cik tajam Pak. Keluar. Tempat neduh buat motor. Mana? Ini logonya Oh, ada ya? ada. Biasanya di kolong jembatan atau kalau nggak ada jembatan gitu kayak halte. Kita lihat aja ya kecepatan mobil depan berapa. Segitu. Samain. Hmm. Jadi biasanya kalau kata orang-orang Malaysia sini, oh maksimum speed 60. Ya tambah 10 oke lah, 70 oke lah. Oh, masih aman begitu Pak? Iya, 80. Ya udah nih 88 oke lah. Oke. Nah, patokan gue sih mobil depan. Ya, Cuma masalahnya kalau mobil depan ditilang, kita kena juga. Itu yang repot. Depannya juga sama kok. Depan juga saya tilang katanya. ngikut ditilang juga berarti Anda. Heeh. Gitu jawabannya. Keren loh. Ih, keren banget. Kemarin di Kuantan begini juga. Pas perjalanan balik ke arah ini, ke arah KL. Gini juga tolnya. Ini juga tolnya. Kalau saya ini juga ya, bukan ya? Beda. Beda ya? Pokoknya begini tolnya Pak. Jadi kiri tuh lagi mau dibikin itu ya. Kereta. Kereta ya. Apa udah jadi? Apa masih dibikin? Masih Pak, masih progres kayaknya. Kereta cepat. Enggak lah. KL Kota Baru. Mungkin kereta listrik biasa kali. Jadi karena bukan jalan tol ya, lihat tuh, 5 jam 37 menit, 390 kilo. Wih. Tuh, awas, hati-hati perlintasan apa tuh? Oh, apaan tuh? Tapir. Tapir ya. Hati-hati tapir melintas. Ada tapir di sini. Nah, ini rest area. Tapi dasarnya kecil, nggak ada pom bensin, nggak ada stesen minyak. Apa itu tadi ada gambar Iya, itu? logo kayak logo mie gitu. Bukan, waterfall kali. Ada curug kali, ada curug. Tuh. Itu ada sumpit. Sebelahnya waterfall itu. Iya. Apa tandas maksudnya? Enggak dong, itu bukan gambar kan tandas. cewek cowok. Iya, bukan. Itu putaran balik. Ya Allah, itu bikin putaran balik dong. Bundaran gitu ya? Iya. Ini sekarang ini Oh, buat drifting kali. Hutan. hutan wisata tuh. Weh, ada ini, bus. Ada rumah situ. Oh ya, itu berarti benar tadi. Tapi nggak kelihatan
kayak Rest bukan area. rest area tuh lebih kayak ke exit tol. Oh. Tapi gua rasa ini kayak jalan Pan Borneo deh. Yang di Sarawak. Iya, dari Sabah Sarawak sampai Miri. dari Sampai Kucing sampai Miri. Kucing sampai Miri. Persis kayak begini jalannya. Perjalanan pertama kami pada hari ini akan menjadi wisata kuliner. Kami akan mengunjungi salah satu kuliner yang terkenal di Pahang, yaitu Gulai Kampung Kuala Lipis. Perjalanan dari tempat kami menginap menuju restoran ini akan memakan waktu sekitar 1,5 jam dengan jarak tempuh 123 km. Wah, jadi penasaran seenak apa ya kira-kira gulainya? Ya, berhubung Ridwan sedang puasa Arafah, jadi Ridwan mau tidur aja katanya. Kita nyobain gulai kampung, termasuk restoran terkenal yang ada di Kuala Lipis. Dan katanya di sini ada gulai tempoyak. Nah, gue termasuk yang sebenarnya tidak cocok dengan rasa tempoyak. Bukan gak enak, tempoyak tuh enak bagi yang suka. Nah, gue termasuk yang tidak cocok. Tapi itu waktu gue nyobain di Bengkulu. Padahal itu dikasih waktu itu waktu yang gue perjalanan Jakarta Aceh ya, mampir ke rumah temen gue itu yang di Bengkulu nyobain tempoyak, tapi bukan gulai ya, tempoyak doang. Nah, nggak tahu nih, kita coba aja, mungkin kalau ada yang mau nyobain, berani nyobain gulai tempoyak, satu porsi aja kita cobain sama pesan makanan yang lain. Yuk, kita langsung ke sana. Restoran Gulai Kampung Kuala Lipis adalah sebuah restoran yang terkenal dengan hidangan gulainya yang lezat dan autentik, sehingga menarik perhatian warga lokal dan wisatawan. Nama Kuala Lipis juga diambil karena terletak di kota Kuala Lipis. Tidak hanya gulai kampungnya, kota ini juga terkenal akan wisata kuliner maupun budaya yang ada di dalamnya. Dengan suasana yang sederhana, tempat ini menjadi destinasi wajib bagi para wisatawan yang sedang berkunjung ke Kuala Lipis. Nah, tuh ada tuh dalam daftar menunya ada gulai tempoyak patin. Andi, lu mau nyobain deh? Iya. Tanya aja, ada nggak? Ada. Ada. Gulai tempoyak patin. Pakai ikan patin berarti. Ada nggak mungkin pakai ikan mas. Hasil mancing lu pakai ikan mas. Mungkin bisa jadi ikan mas. Nah, seperti yang gue bilang, tempoyak itu dari duren fermentasi. Nih, Nah, kita cobain ini patin tempoyak. patin tempoyak. Gulai patin tempoyak. Dari mana? Indonesia. Indonesia. Ya. Mana Medan? Enggak, Terima Jakarta. kasih, Jakarta. Oh, saja jalan-jalan. Jalan-jalan. Gimana? Kereta. Kemana? Naik kereta. Oh, oke. Air apa? Kereta from Indonesia. Kereta? From Indonesia. Oh, so dari Kita Indonesia. nyebrang shipping dari Apa Kucing. tuh? Oh, naik kapal lah. Naik kapal. Oh, oke. Jadi ini gulai-gulainya. Ini makanannya gulai semua ya, rata-rata ya. Dan gulai. Nah, ini gulai patin tempoyaknya nih. Patin tempoyak. Jadi pakai digulai tapi ada tempoyaknya juga. Nah, ini sambal tempoyaknya. Yang gua kaget ini sambal tempoyaknya itu gua kira apa ya, ternyata ada duren-durennya gitu. Nah, karena tempoyak itu aslinya fermentasi dari duren, Dai. Gue waktu pertama kali nyobain di Bengkulu dikasih sama teman gue nggak cocok, bukan nggak enak, enak, cuman gue nggak cocok, gue nggak bisa makannya. Cara makannya gimana? Cara makannya ini buat Cocol cocol aja. kayak sambal kalau yang ini. Nah, kalau gue mesennya itu daging yang dibakar dulu, diasapin dulu, ada pedesnya, baru digulai. Jadi dagingnya udah dapat smokinya sama dapat pedesnya. Oh, kayaknya yang tadi gua rasain tuh dari smokinya itu. Nah, itu dia, ada smokinya kan, mantep ya. Iya. Nah, kalau Farhan biasa, makan dia nggak pakai nasi dia. Tuh, lihat tuh. Nur Rahmat juga gini doang Rahmat nih. Biasa makanan ini, makanannya dia. Makanya dia harusin begitu. Kalau gue nih kayaknya ayam asam manis kayak ini, soalnya ada kayak mangga-mangganya gitu loh. Gitu. Kalau ini, gue nyobain dah. ini agak asam gitu, cuma emang begitu ya rasanya ya. Wah, enak boy. Ya, emang begini berarti ya? Emang begini. Enggak sih, gue juga belum pernah nyobain gulai tempoyak ya, tapi ini enak sih. Nggak bohong gue. Cuma enak sih. Enak karena fermentasi, Dai. Oh. Fermentasinya itu yang bikin asam. Ini apa nih? Kotak-kotak. Apa tahu? Sapo tahu kayaknya. Sapo tahu. Dingin. Nah, gua sama sayuran. Oh, udah kita doang sih. Tadi segini total habis 60 ringgit dan 6 kali 4. ini termasuk restoran yang legend katanya. Gua Oh, cari. ini termasuk yang legend. Jadi terkenal di sekitaran Kuala Lipis ya. Iya, Kuala Lipis. Kuala Lipis. Restoran gulai Kuala Lipis. Nah, gulai kampung. Yuk kita makan. Enak sekali bisa menyantap makanan-makanan yang rasanya benar-benar autentik seperti ini. Benar-benar luar biasa. Kuahnya kental, aroma rempahnya begitu harum, dan dagingnya lembut sampai lumer di mulut.
Suasana kampung yang tenang menambah kenikmatan setiap suapan. Di sini bukan hanya sekedar makan, tapi sebuah pengalaman rasa yang membawa kehangatan tradisi Melayu yang asli. Makan sudah selesai, kenyang, enak banget, parah. Baru kali ini gue ngerasain gulai yang creamy tapi juga sekaligus light, gimana ya? Enak banget pokoknya dah. Lu kalau ke Kuala Lipis lu harus mampir ke Gulai Kampung Kuala Lipis. Ih, cakep. Yuk kita lanjut ke Kota Baru, Malaysia. Enak nggak? Dia bangun. Enak banget, Pak. Apaan? Gulai Kampung. Katanya lu nggak suka. Tempoyaknya ternyata enak banget, Pak. Jadi gulai patin tempoyak. Gue nyobain tadi Animsen. Enak, Pak. Ayo wes. Gawat. Oh, Bapak mau anjak ini? Oke, gas kalau begitu. Di mana kita nih sekarang? Kita di Kuala Belait. Bukan, Kuala Lipis. Kuala Lipis. Oh, yang Pak. katanya banjir. Ya, ternyata karena memang sekitarnya ada sungai besar, Pak. Oh, jalannya bagus ya. Iya, Tapi di bagus. bawah ya. Di bawah. Makanya banjir. Jadi memang suka ada banjir lah tipis-tipis gitu. Tadi dari gue tidur berapa lama ya? Ada kali sejam mah. Dari waktu lu nyetir. Dari enggak dong, jauh. Ngantuk mau bensinnya Caltech. Ya ada Caltech kemarin. Kalau oli Castrol. Iya, pasti aja. Enak banget, Pak. Enak. Parah. Katanya nggak enak. Tempoyak. Lah kan bukan kagak enak, kagak doyan saya. Terus jadinya enak. Tadi enak ternyata. Ini kotanya lucu loh. Iya. Nginep sini apa kita? Dah, baru deket jalan ini. Kata saya udah Kota Baru. Kota Baru tuh Parahyangan bukan sih? Saya nahan-nahan tidak ngomong Kota Baru Parahyangan dari tadi. Oh, lu nyiapin jokesnya buat gua ya? Iya, nahan-nahan. Keluar nih Bapak, biarin dah. Bagus sih kotanya ya. Bagus, Pak. Rumputnya rumput Jepang. Nah, ini. Lah iya, kayak di rumah gua. Wish. Berasa pulang gua. Yes. Oh, tuh lihat tuh ada emas batangan. Kayak Kenapa, ini. Mas ya? Tuh ada emas batangan. Itu coklat, Pak, kali ya dalamnya. Enggak, itu emas batangan. Toblerone. Rapi ya kotanya ya? Rapi. Cuman jalanan banyak yang ini, Pak, tambelan dari tadi. Nggak tahu kenapa. Menuju sininya atau di dalamnya? Menuju sininya. Kalau menuju dalamnya sininya. merapi. Ada duren, Pal. Itu kan. Berarti dia berlebih sumber daya duren kan, SDD. Sumber daya duren, makanya diolah jadi tempoyak biar lebih awet. Ya. Coba ngantuk ya, Pak. Udah tidur lagi sana. Depan kita tuh belok-belokan terus dan ininya tuh turunan terus, jadi jaga main rem sama beloknya ya. Siapa? Siap. Tapi belokannya juga tikungannya nggak terlalu tajam tuh, cuma gitu doang. Ya maksudnya kalau dibanding sama Indonesia ya, biasanya tikungannya lebih tajam lagi. Tikungan yang masih wajar dan normal. Saya tikungannya sepatah-patahnya masih bisa 70, 80, 90. Awas kawasan Kemalangan. Pandu perlahan. Woi, lompat nih. Iya. Nggak terlalu. Ini berarti udah jarang dilewatin ya, Mas? Udah ada jarang. Ya di sini agak rusak ya. Sila gunakan G rendah. Oh, apa itu? Ada orang ya? Oh, yang motor tadi. Ada motor. Oh, ada tempat buat jalan kaki. Tuh lihat motornya apa aja. Dia kayaknya mau naik ke atas mereka ya. Iya, pengen naik ke atas. Tuh, tim Moge, anak-anak Ducati. Ini kalau di ChatGPT itu ada beberapa gua gitu, Mas. Di sini. Heeh. Pantes. Emang tadi kayak ada jalan-jalan setapak-setapak gitu, tapi tangganya beneran dikasih batu yang rapi gitu loh. Kayaknya lucu tuh kalau para naik ke atas. Kemarin lagi. Nah, ini depan kita udah ada jalan yang lurus nih. Oh, ini ngelewatin ini nih, kolongin tol. Oh, kita nggak bisa naik ke atas ya? Ntar masuk, bisa masuk. Mana jalan besarnya? Oh, di atas kita Iya, ini. nih, ntar ngelewatin tol, kolong dulu. Oh. Bagus ya ini ya. Kita berarti ngelewatin ini, Mas, masjid yang tadi. Apa tuh? Masjidil Haram Gua Musang. Masjidil Haram. Gua Musang atau Masjid Jamek Razaleh. Masjidil Haram ada Ka'bahnya gitu? Jadi masjid ini diilhamkan oleh YBM Tengku Hamzah. Masjid ini menampilkan raka bentuk yang menyerupai Masjidil Haram di Mekah. Ayo udah kita kesana deh ya. Gua Musang. Berarti di gua tersebut banyak musangnya aturan. Ada Naruto. Oh iya, ini jalan tol lagi nih, highway. Tapi highway gratisan.
ini kita disuruh keluar tol, katanya macet di sana. Bener Pak, macet. Saya mah percaya sama Google Map dah Pak. Yakin lu? Yakin Pak, tadi saya intip sih ada bus kagak gerak tuh. Itu busnya ada penumpang kencing kali. Nah, dikata ini kali tol dalam kota kali begitu. Enggak Pak, enggak begitu. Katanya 35 menit lebih cepet kalau kita lewat keluar, nggak lewat tol. Apakah betul? Kalau di saya sih masih merah ini tulisan menitnya. Dia tuh ada lihat tolnya secara live gitu nggak sih? Kalau di Waze mah harusnya kelihatan Pak. Maksudnya video gitu loh. Video, kagak ada Pak. Nggak kelihatan Pak kalau di Google Map. Yang live gitu kan. Teknologinya kayak belum nyampe sana Pak. Coba buka lewat mana.com. Lewat mana.com. Enggak Pak, beda itu, beda website Pak. Masih ada nggak sih? Lama nggak buka tuh Pak. Ya udah lah ya, tapi ini depan kita tuh gunung apa Pak? Sebelah kanan keren banget. Waduh, coba Mas Eko, gunung apa Mas Eko? By the way, tadi kita lewat kampung namanya Dada Kering. Nah, Dada Kering Pak. Kalau dari itunya mah banyak cerita soal ini tambang yang ditinggalkan Pak. Bukan ini orang-orang yang sembuh dari paru-paru basah. Bukan itu. Gua dong itu. Lu mah paru-paru basah, TBC. Sembuh. Jadi satu. Udah sembuh. Wah, ini rasanya kayak di Thailand, coy. Emang begini Pak, tampilannya Pak, Thailand Pak. Kayak di Phuket atau Pattaya gitu ya. Tebing-tebing begini kelihatan Pak ya. Yoi, kampung Mentara lama tuh. Jadi ada Mentara baru. Enggak, karena kalau pakai XL kenceng. Mentari. Udah nggak ada Pak, udah gabung sama Indosat. Nah, ini kita masuk ke tol lagi nih. Dibalikin masuk tol Pak. Wah, macet kagak ya? Itu merah. Kagak, coy. Macet tadi Google Map merah Pak. Kalau nggak kita lurus aja apa? Waduh, mana itu? Buntu itu. Buntu, cuy. Oh iya, macet Wah, nggak ada pilihan jalan lain ini. Ini karena lagi raya ini, besok Idul Adha orang pada libur. Oh iya, mudik ya. Lagi raya nih. No, ada polis Apa nih? travel. Nggak dikasih. Nggak dikasih. Mau masuk kanan. Oh. Ini macetnya kayaknya lama nih sampai ada orang dagang sebelah kiri. Dia udah spotting tuh berarti ini kayaknya bisa nih gue dagang di sini karena macet. Ini karena jalan sebelah kanannya ditutup. Ada apa ya? Ada logo perbaikan jalan sih Pak itu. Kayaknya Oh, ini karena- panjang loh, ini panjang. Iya nih rame nih panjang ini macetnya. Ini nggak jadi kontraflow aja sana. Mungkin anggapannya tidak akan separah mudik di Indonesia kali Pak. Ternyata macetnya adalah jalan tolnya selesai. Oh, habis jalan tolnya ya. Kembali ke jalan biasa. Nah, ini yang sebelah kiri masih dibangun. Depan ada truk, Mas. Aduh, udah jalur orang mudik ini. Jadi kalau misalkan nanti kita ke sini mungkin tahun depan, ini udah jadi, udah panjang nih, Pal. Iya nih, rapih nih, enak nih. Jadi gimana? Kita pulang aja tahun depan dah ke sini. Pak, pakai motor kayak seru, Pak. Oh iya benar juga. Beli ini ya. Beli King ya. Aduh, King, iya bener. Bentar bang, kita nggak fokus. Lebah yang nyengat Mas Pala ada di dalam mobil. Lu jadi Rowan Atkinson aja kalau gitu. Untung gue udah pindah ya. Bentar. Kata Andi, untung gua udah pindah. Itu kalau nonton film Hunter x Hunter tuh, gue rasa tuh lebay dari rambutnya Mas Eko tuh. Iya lagi, bener nih rambutnya Mas Eko. Dalam perjalanan kami menuju kota baru, kami melipir sejenak untuk melakukan sholat asar, tepatnya di daerah Gua Musang, sebuah kota kecil bagian dari Kelantan, Malaysia. Saat kami sedang mencari masjid, kami dibuat kaget melihat salah satu masjid yang unik di sini. Ini masjid apa, Di? Masjid, aduh apa tadi? Masjidil Haram. Masjidil Haram, beneran loh Musang. No, Beneran loh, ini juga Masjidil Haram. Hari ini kalian saya traktir umroh ya. Masya Allah. Siap. Masjidil Haram nih. Kita ngambil mikot di mana ya? Beneran loh, Pak, di Berali. Beneran loh, ini Masjidil Haram loh, ini bentuknya. Wih, niat banget loh. Keren ya. Berarti musim haji kali ini kita naik haji gitu. Arafahnya mana nih?
Alhamdulillah kita naik haji ya, umroh Pak. Luar biasa loh, bener-bener mirip loh. Coba, alhamdulillah pas lagi asar. Di jantung daerah Gua Musang, Kelantan, berdiri Masjid Mukim Razaleh, sebuah masjid yang lahir dari gagasan dan sumbangan Tengku Razaleh Hamzah. Tokoh politik sekaligus putra daerah ini mendirikan masjid tersebut sebagai pusat ibadah dan pembelajaran agama bagi masyarakat setempat. Sejak awal berdirinya, masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat berjamaah, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi, kegiatan dakwah, hingga pendidikan anak-anak mukim. Kini, Masjid Mukim Razaleh terus menjadi lambang syiar Islam dan keberagaman masyarakat Gua Musang. Sekaligus saksi bisu perjalanan pembangunan rohani di kawasan pedalaman Kelantan. Gimana? Berasa umroh kan? Masjidnya Masjidil Haram nih, Pak. Iya, Masjidil Bentukannya Haram. Ada Ka'bahnya lagi dalam. Dan Ka'bahnya itu Videotron loh. Hah? Maksudnya? Iya, jadi pas kita lihat dekat, gue pikir ini kayaknya ini deh. Batu. Apa namanya? Bukan batu. Tembok. Kayak spanduk gitu loh. Ternyata pas gue lihat dari dekat lah di Videotron. Makanya pas di kamera itu FPS-nya ada flickernya. Oh, ketawanya dari situ. Videotron dong, luar biasa. Tapi di luar dari bentuknya dan kawan-kawannya, tempat sholatnya nyaman. Karpetnya Pak. Khas Malaysia itu, biasanya di Malaysia itu ya, gue perhatiin, mereka tuh bangunannya tuh nggak se-artistik masjid di Indonesia gitu. Iya. Apa ukirannya apa, wah pol deh kalau di Indonesia mah. Ini ukirannya segala macamnya bagus ya, tapi kalah sama Indonesia. Tapi kalau ngomongin keademan, nyamannya, kenyamanan, ya even udah ada akses gitu banyak, tetap dikasih kipas gitu banyak di depan ya kan. Karpetnya empuk, tempat wudhunya bagus. Itu yang harus kita contoh. Jadi tidak hanya indah dipandang mata, tapi juga indera-indera lain ya. Misalkan indera birowo, ya kan? Itu juga harus dibikin nyaman gitu. Kayaknya justru kalau di apa ya, gue ngeliatnya kayak orang Malaysia itu senang banget yang adem-adem ya. Kenyamanan saat sholat. Kipas bisa gede banget Pak. Kadang-kadang kita ketemu kipas gede banget itu. Coba di apartemen kita aja beberapa kali kita nginep ya, udah ada AC, ada kipasnya juga di tengah. Selalu kombinasi maut antara kipas dan AC. Iya, betul. Tapi itu nggak cuma di Malaysia. Gimana, Pak? Di Thailand juga. Nah, di Thailand begitu. Kita naik taksi, naik apa itu AC-nya full. Kipasnya full juga. Kipasnya full, wuss gitu. Gua heran nih kenapa sih orang-orang Thailand pada begini gitu. Ini pasti bikin gagal fokus penonton. Ya, ya deh. Bagus dan nyaman sekali. Dua kata yang bisa kami berikan untuk masjid ini. Setelah sholat asar dan keliling masjid sebentar, kami akan kembali melanjutkan perjalanan ke tempat kami beristirahat selanjutnya di Kota Baru. Wah, di sini ada banyak tempat makan dan ada pom bensin juga. Bensin sekali lagi masih banyak sebenarnya. Kenapa ngerasa kalau di sini kayak lebih irit gak sih? Iya. Ya sih. Mungkin ya jalanannya bagus. 10,8 liter sih, harusnya masih 19 lah ya. 9 km per liter, tapi dengan catatan kayak tadi gue pakai tidur di mobil. Oh iya benar. Bentar, ini arahnya kemana sih? Kenapa yang itu arah sini, yang itu arah sana? Ini pertama kalinya kita isi bensin Caltex. Tapi kalau oli Castrol. Ya betul. Iya betul. Betul sekali. Saya sempat diem loh. Nih. Perjalanan menuju Kota Baru akan memakan waktu sekitar 3 jam dengan jarak tempuh sekitar 190 km. Kami tidak sabar untuk sampai dan beristirahat di sana. Sebelum kami melanjutkan perjalanan, kami mampir ke pom bensin untuk mengisi bensin Duotigo. Kita mau cari jajanan dulu buat nanti kalau kita buka di jalan. Sekitar setengah jam lagi sampai Kuala Krai. Tapi buka puasa itu jam 19.21, 24 itu Kuala Lumpur. Kita kan makin ke barat, ke timur. Dan seperti biasa,
dekat-dekat situ ada Castrol tuh. Tuh, tetap ada bengkel yang jualan oli Castrol. Kebetulan di pom bensin ini ada minimarket. Jadi sekalian kami menyiapkan beberapa snack dan minum untuk perjalanan. Dan juga dikarenakan pada perjalanan kali ini Ridwan dan Mas Eko sedang berpuasa. Hal ini mengantisipasi juga jika saat azan maghrib sudah berkumandang, kami masih dalam perjalanan. Yeay, sudah mau buka puasa. Kita siapin Banyak amat Mas belinya. Astagfirullah. ya, tadi kita menahan-nahan ya, sekarang beli banyak. Penasaran sama minuman ini loh. Minuman teh tarik tapi bungkusnya begini. Kayak ini. Apa sih? Yogurt. Bukan yogurt. Tahu gak apa? Nutrijel ya? Nutrijel. Bukan Nutrijel, apalah yang jelly-jelly itulah. 19.14 berarti 7 menit lagi kita berbuka. 21 loh, bukan 24 loh. 24 tuh Kuala Lumpur. Ini kalau di tempatku Kampung Laloh ini 19.25. Wah, aneh. Oke Google. Jam berapa maghrib di Kota Bahru, Malaysia? Maaf, saya nggak mengerti. Aduh, nggak mengerti lagi. Gimana sih? Waduh. Tuh, enak naik motor lewat kiri, hajar terus. Tapi motor harusnya knalpotnya ganti yang agak berasa ya, karena dari kiri tuh suka nggak kelihatan. Tiba-tiba ada suara motor, kita ambil kanan dikit gitu loh. Tuh, motor lagi. Itu lagi banyak banget motor dan mobil ya, karena lagi Idul Adha. Harusnya bisa lebih cepat lagi kita kesini. Cek lagi coba. Jadwal Kota Bahru, Malaysia. Ya, maghrib. Maghrib jam 7.25. Toko malah lebih itu sih, Ya, aneh. kan? Bener berarti aplikasiku. Ya udahlah, cuma beda dikit doang. Oke, sekarang 19.24 dan bentar lagi mau buka puasa ya. Ya, Semenit lagi, 1 Mas. menit lagi. 1 menit lagi. Gak enak suaranya. Gak bisa nyanyi, Mas. Kita tuh sampai ke hotel, ini 1 jam, ke hotel apartemen lah ya. 1 jam 40 menit, jadi 89 kilo ya. Kita berbuka puasa di jalan. Iya, dan karena seperti lagi gue bilang, di Malaysia itu 1 jam lebih maju meskipun time zone-nya sama Indonesia, sama Jakarta ya. Ya, Tapi karena dia maju 1 jam, ya itulah berubah semuanya. Ibaratnya kalau kita biasa subuh tuh di sini jam 5.50 baru azan ya. bener. Terus kalau maghrib ya udah 19.25. 24.25. Nah, Apa itu mobil kok? Yuk. oh, udah mulai nih. Alhamdulillah. Kita batalin dulu. Yes. Alhamdulillah. Enak lagi. Rap. Enak lagi nih. Mau ngemil apa Silakan. nih, Mas? Apa aja buka aja lah. Apalah yang tinggal comot. Kita coba ini dulu aja. Ini kayak kue yang biasa di tempat hajatan di desa ini. Apa tuh? Ini kue kayak yang di hajatan orang-orang desa nih. Di Klaten biasanya Tuh, kan kayak- azan kan? Oh, ada. Akhirnya sampai juga kami di Kota Baru. Pas sekali saat kami masuk kota ini, ternyata baru azan maghrib juga. Jadi sebelum kami masuk ke penginapan, kami membeli beberapa cemilan untuk berbuka, dan setelahnya kami langsung menuju penginapan untuk beristirahat. Akhirnya kita nyampe juga di Kota Bahru. Ternyata lebih lama dari perkiraan ya. Tapi emang kita santai sih. Banyak ngampir, banyak ya berhenti lah ya. Tuh, gue juga heran ternyata apartemen yang kita sewa itu menjadi satu dengan Ibis, Hotel Ibis ya. Cuma kita bagian apartemennya. Sama hari ini gue pengen nyuci ah. Sampai jumpa di hari esok. Tuh kan, seperti yang kalian lihat apartemennya
udah ada AC, ada kipas lagi. Itu suatu hal yang sangat biasa di Malaysia. Lihat nih, kamar. Sejuk. Tadi kamar mandi cuma satu ya? Berapa semalam ini? 1 jutaan. Kita bisa muat 8 orang kayaknya. 8 orang. Nah, ini 2 kamar, 2 ini dulu. Tuh, lihat. Ada AC dan ada kipas lagi. Kita lihat sini. Ini kamar yang paling gede. Wah. 6. 4 nih. 4, 6. Ya, kita berenam sih. Beramai-ramai. Oh, begitu. Oke. Ini kamar mandi. Itu apa? Laundry. Itu laundry kali. Masa kamar mandi? Laundry kali ini. Bener kan, laundry kan? Tuh, dan tempat laundry roomnya selalu ada outdoor AC. Jadi di sini tuh panas. Kita nyuci langsung kering besok. Nggak usah besok, kita tunggu aja. Ini panas banget di situ. Ini ada kulkas ya. Oh, dingin. Dan kalau kalian lihat ya, di Malaysia itu sangat umum ada mesin air putih, air minum seperti ini. Jadi dari air keran masuk buat minum ya. Ini mereknya Coel. Hits. Ada hot warm, ini cold ya. Kurang lebih kayak gitulah. Makanya di Indonesia tuh air kebanyakan pakai galon. Padahal pakai mesin-mesin kayak gini bisa langsung diminum. Gua udah buktikan udah lebih dari 5 tahun gua nggak beli galon lagi buat minum di rumah. Ya, istirahat dulu mandi. कि अल्लाह की रज़ा की खातिर कुर्बानी करते हैं तो वो तक़वा और फरमाबरदारी अल्लाह की तरफ पहुंचती है और अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। इसीलिए हदीस शरीफ में है सबसे बेहतरीन अमल अहब्बुल अमाल इलल्लाह। Kita baru selesai sholat Id ya di Masjid Pakistan. Coba Mas, kita keluar parkiran diminta duit parkir nggak? Tak ada. Ada? Ini kota baru loh, bukan ibu kota loh. Oh iya, nggak ada parkiran ya. Di sini sholat Idnya hari Sabtu ya, karena katanya di Malaysia hilal belum kelihatan. Dan sholat Idnya juga jamaahnya nggak sebanyak di Indonesia sampai di lapangan ya. Iya, ini. Kayak sholat Jumat. Dan khutbahnya bahasa Pakistan. Langsung nyampe hotel cepet amat ya. Udah gitu tadi kita salah ya. Iya, bener. Karena rokat pertama kan biasa takbir, banyak takbirnya. Rokat kedua itu ada Mas? Di sini Mas. Oh, masih ada. Rokat kedua ternyata takbirnya, jadi abis sujud kan kita bangun, dia langsung Al-Fatihah. Abis itu baca surat, ternyata abis itu takbir setelah surat itu bukan ruku. Kita salah, gue malah ruku tadi. Ya sudahlah, kita kan nggak tahu ya. Pakai mazhabnya Hanafi ya. Mazhabnya Hanafi, jadi takbir lagi baru abis itu ruku. Ya, dan setelah sholat pun ya, setelah sholat mereka berpelukan, bersalam-salaman satu sama lain. Even kita aja yang kita siapa gitu, tidak dikenal, ikut disalamin juga, ikut dipeluk juga. Ya, jadi emang adatnya berbeda ya. Tapi ini pengalaman yang seru sih. Islam itu indah kan? Itu seru banget. Udah capek gitu cepet amat. Oke, sampai. Secepat itu. Jadi kita pas banget dapat Airbnb ya. Ya, Airbnb, betul.
yang berada di pinggir Sungai Kelantan. Kelantan Pass. Gede ya? Gede, Pak. Ini kayaknya kalau segede gini kapal besar bisa lewat sih. Kalau lebar mungkin iya, Pak. Kalau kedalaman kagak tahu dah. Nah, coba lu hitung dah kedalamannya. Tapi ya yang menarik dari Malaysia ini ya, sadar nggak sih? Kota-kota yang kita singgahi bukan ibu kota ya. Kayak misalkan kita ke Malaka, Ya. Johor Bahru, terus kemarin Kuantan ya. Ke Kuantan. Kuantan juga di apartemen juga. Apartemen juga. Bahkan kita sampai ke Kelantan gitu ya. Kayak yang namanya rumah vertikal itu merata loh. Ada di mana-mana dan banyak yang disewakan juga unitnya. Betul sekali. Banyak juga yang tidak disewakan. Ya. Kayak kemarin kita di Mana? kemarin kita sampai ke Kampung Janda Baik. Janda Baik ya. Itu tetap ada apartemen deket situ. Tetap, Pak, walaupun tebing-tebingan gitu. Iya, jadi kayaknya rumah vertikal tuh udah jadi budaya modern yang ya kebayang kalau rumah vertikal kayak gini dijadiin landed house semua. Mungkin lokasi-lokasi kayak gini nih, lihat tuh. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi kayaknya makin lama rumah-rumah landednya tuh makin habis, semuanya ganti vertikal semua. Jadi density-nya tuh kepadatan makin padat ya. Jarak antar tempat semakin sedikit dan nggak perlu tanah luas-luas buat bikin orang tinggal tuh bisa di situ. Omong apa lagi gua? Makanya saya dengerin lo mau mencerna. Jadi buat misalkan ada 100 penduduk nih, Ya. ya kan? Mungkin bisa ditampung satu apartemen. Tapi kalau jadi landed house 100 penduduk, Wow, luas banget. itu jadi luas banget, nggak hemat space gitu. Dan kemungkinannya jadi kayak rumahnya itu makin menjauh gitu nggak sih? Iya, jarak antar rumahnya. Iya, akhirnya orang jadi ketergantungan sama transportasi pribadi. Ya nggak sih? Iya, benar. Ya, karena kan kalau dari apartemen gini kita mau kemana deket, sini deket, Iya, situ deket. Tapi kalau perumahan mungkin buat 100 orang, 100 kakak gitu berapa lebar tuh? Berapa Luas banget. luas banget dan jarak dari ujung ke ujung jadi jauh jalan itu. Sampai ke Iya. gerbangnya jauh. Jadi butuh transportasi pribadi kalau begitu. Anyway, hari ini kita mau jalan-jalan ya, tadi udah sholat Id. Kita mau jalan-jalan ke Kota Baru sedikit, habis itu kita lanjut ke Penang. Iya, Pak. Penang. Penang Island. Penang. Gas. Oke, let's go. Gas Ke Istana Johor. Jahar. Betul. Oke. Bukan Johor ya, Jahar ya. Jahar, Pak. Oke. Itu cuma 4 menit dari sini, dekat banget. 1 kilo doang ya? Iya. Saya laporan cekot dulu, Pak, biasa. Oh, kalau itu mesti lapor-lapor gitu ya? Iya, jadi cekot sendiri, cekin sendiri. Oh, jadi emang semuanya mandiri ya? Sendiri. Ah, ini masjid tadi nih, Oh, deket banget, Pak. Masjid Pakistan. Iya, tadi kita naik mobil. Dapat parkiran tapi. Dapat. Orang terawih, sholat itu jam 8.30. Siang amat. Kita jam 7.30, tapi Anda masih tidur, Pak. Oh. Iya, ngantuk saya, Pak. Iya. Udah, tinggal aja dah, udah. Ngantuk banget. Di sini juga sekolah masuk jam 7.30 sama jam 8. Semua tuh. Tapi tergantung sekolahnya. Oh, tergantung sekolahnya. Tapi kan di sini ingat sejam lebih maju. Lebih dahulu daripada ini kita. Iya. Jam kita. Maghrib kan jam 5.50 ya. Tadi lo nggak ikut tuh, padahal seru banget. Nggak, Pak. Ceramahnya bagus, Pak. Bahasa Pakistan. Otomatis paham dong bahasa Pakistan. Nggak ngerti lah. Tapi tadi sholat dulu kan? Maksudnya Bapak datang pas udah mau sholat kan, bukan pas lagi khotbah? Gua masih lama. Oh. Masih lama. Ini datang pas khotbah. Khotbah dulu baru sholat. Hah? Khotbah dulu baru sholat. Di sini? Iya. Hah? Kayak sholat Jumat gitu? Iya. Beda emang. Oh. Gak apa-apa kan? Ya nggak masalah, emang kenapa? Ini kotanya tuh kayak mirip di Malaka ya. Banyak bangunan tua. Banyak bangunan tua. Tapi ada yang gedung-gedung tinggi modern juga. Meskipun kelihatan tua, dia trotoarnya tuh masih kelihatan ya, ada ya. Masih ada, Pak. Jadi buat jalan kaki tuh masih kelihatan enak gitu.
Tuh restoran Al Habib. Ini masalahnya nih karena di Idul Adha Hari pertama ini beberapa tempat yang kita mau kunjungin takutnya tutup. Tapi ini istana Pak, barangkali rajanya open house Pak. Open house. Iya. Ya kan? Nyantai bareng kan. Iya. Kita coba dulu ke sana lah ya. Ini pada tutup semua. Itu dia makanya nih kita Tutup sarapannya semua kiri kanan ini. Nah, cuma nggak enak Airbnb nggak dapat sarapan pagi Iya betul sekali. Harga segitu oke lah nggak dapat sarapan ya nggak apa-apa lah. Cuman bisa nyuci Pak. Bentar ini tutup semua Bang. Nggak ada yang buka satupun, nggak ada yang buka. Ini tutup Pak ini biasa nih kita beli. Apa? Zus Coffee tutup. Iya. Kopi Tiam tutup semua. Bener. Hari satu raya Sevel yang biasa tutup Berarti 4 jam tutup. harus ada warung Madura di sini Pak. Waduh. Selalu buka dia Pak. Teman-teman yang dari Madura ingin merantau ya. Jadi cocok nih. Cocok nih. Dan nggak ada pungli juga. Nggak ada pungli. Nggak ada ormas. Aduh bener. Nah, ini istana ini. Oh ini pusatnya ini. LHDN. Oh ini apa nih? Kenapa ditutup gini? Oh ini raja-rajanya di sini. Iya, Keren. iya. Museum Perang Pantai. Banyak museum. Cahaya Bulan. Pantai Cahaya Bulan. Tempat letak bus. Oh besar kali. Orang pada kesini. Bener jangan-jangan ada I Love KB. Kota Baru. Kota Baru. Oh KB tuh jam Kota Baru ya. Iya. Oh bagus Pak. Makanya. Bisa nih foto di situ ya? Mobil. Iya di tulisan I Love KB itu tuh. Nggak boleh dong. Oh iya di garis polisi ya. Iya. Batas. Mungkin harusnya bisa tuh ada garis parkirnya di bawah. Apa mungkin tadi sholat? Ada sholat Id. Bisa jadi. Tapi itu dia tutup. Apaan? Ya udah nggak apa, kita foto-foto aja. Sebelum kami melanjutkan perjalanan, sayang sekali jika kami tidak berkeliling sedikit di Kota Baru. Kira-kira ada tempat ikonik apa sih di kota ini? Nah ini namanya Istana Jahara tuh di sini. Yap. Ini berarti zaman dulu raja tinggal di sini. Pemerintahan di sini. Iya. Sekarang mungkin raja tinggal di sebelah sana, Pal. Mana? Emang ada lagi? Ada, tapi gua nggak tahu itu istana atau masjid. Biasanya Oke, dekat oke. istana, dekat masjid. Ah, dekat sana ada masjid. Iya. Nah, yang sebelah kiri itu museum. Di sini ngomongnya museum, bukan museum ya, museum. Ya, kita lihat ya. Apakah buka? Ya, ini hari Idul Fitri, Idul Adha, jadi Hari pertama. kalau tidak iya. buka, Ya sudah. kita maklumi saja. Masalahnya abis ini kita mau cari makan di mana, Pal? Tutup semua, Pal. Sampai Sevelnya 24 jam tutup. Terakhir kita ke mall aja, ada Aeon di sini. Oh iya ada Aeon bener. Kalau Aeon kayaknya kalau mall sih buat kemungkinan tutup tuh kecil ya. Iya. Ini ada restoran nasi ulam Cik Gu. Bisa Pak Cik Guru. Tutup juga kah? Ternyata yang museum yang itu bener. Yang ini adalah tempat pejabat. Pemerintahannya di belakang sini. Ya ini banyak yang foto-foto di sini ya. Nggak banyak sih, sedikit sih. Boleh foto-foto di sini, Pak ya? Boleh foto-foto di sini. Boleh Jadi aja ini ya. tadi katanya. Ini museum, bukan, ini pejabat. Nah, masjid, Pal, itu Pal. Hah? Kubah emas. Enggak, Mas Asi bukan ntar gue cari nih. Ya coba aja. Ah, Kan emas lagi mahal nih, Pal. Tapi ini semuanya emas-emasan loh. iya, ornamennya emas. Iya, ornamennya emas. Dan ini 90% lebih muslim, Pal. 90% lebih warganya muslim. Iya. Bahkan di situ ada itu tuh Ini Al-Quran. di atasnya, Monumen gitu ya. monumen. Wah, Seru nih kayak kota sejarah begini. iya, banyak. tapi lagi Idul Adha. Kalau tidak Idul Adha, boleh masuk kita. Boleh Nah, santuy. kita jalan ke masjidnya aja yuk. Nah, terus di sini ada Masjid Muhammadi. Gede kan? Yuk kita ke sana yuk.
Oh, dulu ternyata ini masih dari kayu 1922 diganti jadi konslet, jadi semen, beton. Dibuka lagi 1931, berarti buat ngebangun dari kayu 1867 kayu nih. 1922 jadi beton. Terus butuh berapa tahun? 1922 jadi 1931 tuh 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun ya. Buat bikin jadi beton loh. Extension renovation 1959 1968. Bisa menampung 2.400 orang. Oh, yuk. Gede banget. Trotoarnya dikasih atap. Oh iya, nggak panasan. Tapi ini lucu ya, gue baru pertama kali nemu masjid. Jadi masjid ini ada 2 bangunan. Bangunan yang sebelah sini ya, sama sebelah sini, utara sama selatan. Dimana kan barat sana kan? Ya, betul. Timur sana, ini utara, ini selatan. Ya. Dimana yang utara ini untuk laki-laki saja. Nah untuk perempuan, nah sebelah sini, bener-bener dipisah bangunannya, ruangannya. Dan untuk yang laki-laki tempat wudhunya di sini, panjang sekali. Ini Pak, ada penanda banjir 2014. Oh ini pernah ada banjir 2014 sampai segini. Jadi sungai Kelantan yang besar itu pernah meluap tinggi sekali. Dan banjirnya pernah sampai segitu. Masjid Muhammadi di Kota Baru, Kelantan, dibangun pertama kali pada 1867 oleh Sultan Muhammad II. Awalnya hanya berbentuk sederhana dari kayu. Namun pada tahun 1922, ia direnovasi dengan struktur batu yang megah. Dikenali sebagai Masjid Besar Kelantan, masjid ini menjadi pusat dakwah, pendidikan agama, dan juga simbol warisan Islam di negeri Kelantan hingga hari ini. Gue nggak ngerti ini itu belakang apa depan sih. Jadi kayaknya depannya sini keren banget ya. Dan pejabat masjidnya itu Ada tinggal bangunan di rumah kayu. Tuh. Di rumah kayu dari tahun 1940. Keren banget. Keren banget ya. Keren banget, masih utuh begitu. Dan kayaknya emang sungai Kelantan itu suka meluap ya. Soalnya tuh lihat tuh. Dinaikin ke atas. Bangunannya. Rumah panggung. Kayak rumah panggung. Dan Kayaknya kalau kita lihat emang banyak rumah panggung loh tuh, rumah panggung. Rumah panggung di sini ya. Iya. Pak, tapi pertanyaannya Pak, ini kan Idul Adha Pak. Kalau di negara kita kan langsung potong sapi itu banyak di masjid-masjid. Di mari apakah sistem penjagaannya dipisah apa bagaimana? Nggak di masjid. Kita tanya Galileo. Dari tadi kagak ada aktivitas motong sapi. A few moments later. Terjawab sudah penasaran gua. Itu ternyata habis dari parkiran baru ke sana. Oke. Ini video ya. Cuma boleh ngeliatin sapinya aja. Iya, jangan yang dipotong-potong ya. Jangan dipotong-potong daging dan kawan-kawan, nanti videonya kena take down sama YouTube. Kejadian Dari yang gitu. sudah-sudah begitu. Oh, begitu, Pak? Begitu. Oke. Ya. Sapi-sapi yang masih hidupnya aja yang boleh diambil berarti ya. Tapi nggak ada domba, Pal. Nggak ada domba, sapi, Sapi semua, lembu semua. Mantap, mantap. Berarti jauh dari masjid. Iya. Lapangan. Wah, kangen rumah jadinya. Lu kangen makannya kali. Sate sapi, boy, enak banget, boy. Ada, Pal, Idul Adha tetap. Tetap ya. Potong-potong sapinya Tapi emang jaraknya jauh banget sih. dari masjidnya Iya. ke lapangan, bener-bener ke lapangan, jadi nggak ada aktivitas ininya, nggak di masjidnya gitu. Nah sekarang kita mau cari makan. Makan Karena kita nggak sarapan, jadi langsung makan siang aja di jam 11 juga kan. jam 11 Pak. Tapi pertanyaannya adalah, buka nggak? Ya di pasarnya sih banyak makanan Pak, pasar Siti Khadijah. Sok tahu lo emang udah lewat? Ada, gue udah lihat di orang posting di TikTok. Wisatawan. Sekarang. Nggak tahu buka apa nggak kalau sekarang. Ya udah kalau nggak ada kita ke Aeon. Ya mau, tapi mampir dulu pasar Siti Khadijah kan. Iya dong. Nah, Semoga ada ya. semoga buka Pak. Maksudnya sampai sini masa ke mall lagi? Mau lagi. Iya. Kalau Kuala Lumpur oke lah, pavilion kan emang tempatnya. Nasi ulam Cikgu Dan dia tutup. tutup. Wah ini sampai sini loh, Pal. Berarti rame Pak. Oh, kampung craft tangan, tapi tutup Tutup lagi. lagi.
Nasi kukus Nabila juga terkenal. Ini apa nih? Kementerian Pelancongan. Kementerian Pariwisata. Pariwisata. Oh, keren gedungnya ya. Iya, iya. Dipertahankan. Dan kalaupun dipugar masih begitu juga tuh, bagus. Ini ada flat zaman dulu kali ya? Iya, kayaknya flat kubu. Baru Selatan. Jadi rumah-rumahnya emang flat-flat gitu. Dari dulu udah flat gitu. Dari dulu ya. Udah tutup, Pak. Tutup, Pak. Nggak ada yang buka. Ini udah pasar kali ya. Tuh, itu pasar, nggak ada yang buka. Aduh. Tutup, Pak, pasarnya. Aduh. Ini udah pasar Khadijah ini. Iya, kompleknya ini. Nah, sebelah kanan nih pasar Khadijah yang ini nih. Ini pasar yang warna-warni ini nih, tuh. Tutup, Pak. Tutup. Yang yang dagang paling ikan mentah. Tutup. Pada tutup. Ayon Mall aja, Ayon. Dah. Kalau mall buka dong jam 11 dong. Pasar Khadijah tutup, nggak ada apa-apa. Kita ke Ayon Mall aja. Ayon Mall. Oke, siap-siap. Ion Mall Kota Baru. 11 menit. Oh, ini mall ini ada Parkson, tapi enggak lah ini tutup. Tapi ini kayak mall udah lama tutup sih. Lama nggak. Ini kayaknya mall udah lama nggak beroperasi sih. Iya. Oh, ini loading docknya juga tuh. Iya. Tutup rapat gitu. Ini apa nih? Gede. Wisma Hasil dalam lembaga hasil dalam negeri. Apa tuh berarti? Berarti kayak Kemendagri bukan? Kemendagri kali ya. Ini itu nggak mirip apa? Mirip Brunei. Iya, benar ya. Brunei Darussalam. Mirip banget. Mirip banget. Semuanya pakai apa? Huruf Jawi. Dan bangunannya banyak yang catnya udah luntur. Iya benar, Brunei begitu. Brunei begitu benar. Tapi gue penasaran deh. Maksudnya mereka kan berduit lah ya, lebih banyak betul, gitu ya. betul. Tapi mereka tuh nggak ngecat gitu loh. Iya, kenapa ya? Apa mungkin, Pal? Lu perhatiin deh. Kalau ada toko cat, bilangnya pengedar. Mungkin takut kalau mereka beli cat dikira pemakai. Ini masjid yang tadi. Iya, ini masjid Bapak Sholat tadi. Oh. Bukan, maksudnya pengedar. Tuh, ada sapi oh, juga. Iya, di sini juga. Korban juga. Tapi cuma satu tadi gua lihat sapinya. Yang di masjid ini. Masjid apa? Pakistan. Masjid Pakistan. Nah, ini tempat apartemen. Oh, ternyata iya. Unihome namanya. Bagus sih? Bagus, Pak. Seneng saya. Tapi kalau sungai. Kalau apartemen-apartemen disewain gitu, apa enggak hotel jadi nggak laku ya? Tantangan baru sih, Pak. Apa yang nggak ada di apartemen apa? Sebenarnya plus minus kita mau tinggal di apartemen atau hotel. Kenapa tuh? Kalau plusnya di apartemen kita bisa bebas lah, bisa nyuci baju juga, disediain laundry sendiri kayak gitu. Kamar, terus kapasitas kan kita bisa sampai 6 sampai 8 orang kadang-kadang ketemu apartemennya tuh. Iya, dan bagus. Bagus. Nah, kalau hotel hospitality-nya lebih bagus dibanding apartemen. Ya, loginnya lebih gampang. Check-in. Login sih. Lu login duluan, ikut login lagi. Itu kacamata bahasa Malaysianya apa? Enggak tahu gua. Bebas cermin mata. Cermin mata berarti. Jom beramai-ramai datang ke Kuala Lumpur untuk bebas cermin mata. Cermin mata. Itu apa namanya? Laser. Lasik. Laser asik. Laser asik. Tapi enak ya tempatnya, muter di situ aja gitu. Jadi kalau kita mau wisata, ya udah bisa berjam-jam di situ tuh. Iya, muter di situ aja udah. Kayak di Indonesia mungkin kota tua kali di Jakarta ya. Iya, kota tua persis. Oh, itu dia Ayon Mall. Dan pakai huruf Jawi dia. Oh iya, Ayun. Ayun. Buka dong. Harusnya buka dong. Harusnya buka dong. Kita mau makan di mana ini? Lapar ini. Masa beli 7-Eleven tutup. Iya, mau beli Maggi di mana? Sepel tutup. Sepertinya tidak buka. TNG kah? Ayo, TNG bisa. Apa sih? Nah. Oh. Ada isi. Coba bawa aja. Ya, langsung turun ya. Iya. Nggak bisa parkir di atas ya. Kita mau foto. Gue curiga tutup, Pal. Gue curiga tutup sih. Iya sih. Nggak ada orang ini. Coba kita parkir di atas ya. Iya. More parking. Gua rasa tadi yang belakang kita tuh 2 mobil. Itu kan keluar lagi ya. Ngikut. Iya, ngikutin. Tutup juga. Iya dong, kita sarapan di mana dong? Mesti langsung OTW, Pak. Penang. Mau nggak mau. Udah, kita OTW Pinang, cari aja yang buka ya.
Iya. Oke Google, peta ke Penang. Di Pulau Pinang. 5 jam. 5 jam. Oh, tanya kakak, itu buka jam berapa ya? Coba tanya deh. Jam 1, Pak. Jam 1. Ah, lamaan. Jam 1 baru. Jam 1 baru buka. Itu tadi siapa yang cewek-cewek itu? Kayaknya pengunjung juga nungguin. Ya Allah. Udah bete juga kali dia. Kagak tukang makan gitu, nungguin lah. Mereka juga mikir sama kali sama kita. Iya. Ah, buka kali ini kagak mungkin kamu. Tuh, bingung juga nyari sarapan. Tuh ada kurban juga tuh. Oh, tapi nggak ada masjidnya. Mungkin Tuh lihat tuh rumahnya tuh. Han, rekamin Han. Rumah ini panggung semua. Oh, ini rumah-rumah lama nih, banyak rumah aslinya. Oh tuh ya panggung banget. Tuh, panggung semua dan masih kayu-kayu. Iya, asli banget. Jadi kayaknya emang orang sini udah mempersiapkan diri dari zaman leluhur-leluhur mereka untuk terkena banjir. Ya, mana benar-benar pinggir sungai kan? Iya. Tuh, lihat tuh. Tuh, panggung. Bener panggung. Dunia ini panggung sandiwara, cerita mudah berubah. Membangun ada bersama Islam. peran bandar. Bandar lagi. Ini jalan ya panjang. Ya. Kita udah keluar dari Kota Baru ya. Kota Baru. Udah. Harusnya ini sekarang daerahnya namanya Pasir Mas. Pasir Mas. Jangan-jangan di sini tempat ini ya, Apa ya? emas ya? Kalau penambangan emas justru itu Pak Kuala Lipis kemarin. Oh. Daerah Kuala Lipis. Tapi kalau di sini gua belum. Kayak ornamen tuh banyak hitam emas ya, gitu. benar. Itu minimarket di Gembok kayaknya. buka kayaknya. Buka tutup. Buka itu mah. Ya nggak? Buka. Buka kan? Pasti buka sih Pak, soalnya kan pembayaran bensinnya ke itu. Oh iya, yaudah ntar pom bensin kita berhenti aja kali ya. Iya. Bensin masih banyak sih tapi ya, Hampir aja. kita. Dan kalau diperhatiin ya di sini banyak yang pakai Mercedes Benz ya. Ah iya. Kayaknya orang-orang walaupun bukan kota utama tapi banyak yang berkemampuan beli mobil mewah di sini. Mercy. Nanti pom bensin apa nih? Tapi mereka udah masuk belum? Tadi kita di jalan dipisahkan oleh Google Maps. Mereka bilang kiri, kita kiri, dia lurus. Kok bisa lurus lebih lambat 42 menit gitu? 41. Padahal ketemu loh ini, tuh jalurnya ketemu Pak. Makanya gue juga bingung. Kalau ada pom bensin lipir aja ya. Gue di belakang kalian ini. Tuh, Sevel tutup kan? Siap. Kalau ada pom bensin nanti kita melipir, tapi sementara belum terlihat sebuah pom bensin. Ngomong deh. Sebenarnya baiknya kita cari pom bensin yang ada tempat makannya. Oh, di belakang kita dia. Itu depan kita, woi, itu, woi. Oh iya bener. Gimana sih? Siap, laksanakan. Nih, jembatan gede banget nih. Sungai Kelantan. Sungai Kelantan nih. Oh, gede banget sungainya. Sampai ada pulau di tengah gitu ya? Biasa, ada deltanya. Delta FM. Radio. Tuh, sayangi pasir emas. Jadi di sini banyak pasir isinya emas. Iya pasti, penamaannya begitu ya. Ada madu lemon plus bawang putih. Woi. Aduh. Beri laluan ini gimana ini Indon? Jam berapa? Langsung panik nih. Langkahnya langsung jabra. Andi. Nyubi itu di Malaysia. Jadi kalau ada bundaran itu kita berhenti dulu lihat dari kanan ada mobil atau tidak. Kalau ada kita harus berhenti beri laluan. Andi silakan jawab Andi. Oke, baru tahu. Dari tadi dasar. Jangan bikin malu plat B ini Indonesia ini. Sudah cukup puas kami berkeliling di Kota Baru, saatnya kami melanjutkan perjalanan ke kota selanjutnya, yaitu Penang. Perjalanan ini akan memakan waktu kurang lebih 5,5 jam dengan jarak tempuh sekitar 340 km. Untungnya, untuk kali ini perjalanan kami cukup santai dan mungkin akan mampir ke beberapa tempat dalam perjalanan.
Bener-bener ya. Di situ ada warung-warung dekat pom bensin, tapi bener-bener tutup semua. Maksudnya kalau di Indonesia ya, lagi Idul Adha, Idul Fitri gitu, tetap masih ada yang buka gitu. Ini benar-benar susah banget mencari yang buka gitu. Yuk kita ke minimarket dulu. Siapa tahu ada, katanya Pala pengen magi. Lu tadi ngomong Dari sepada kagak ada lagi ya kan? ada, Pal. Ada yang asam laksa, ada yang kari. Kalau sekecil ini sih kayaknya 2 sih, Pal. Enggak, 1 gue cukup. Masa iya? Enggak cukup 1 gue. Bisa bikin di sini. Kowe. Kalau ada kowe begini, ini dari air biasa langsung difilter. Apa ya, asam laksa atau kari ya? Kari enak, Pak. Kari enak, Pak. Ada, gue percaya lu dah. Ya ini maginya kita bikin. Tapi ada yang lucu. Si Farhan sudah nyetok mie sedap. Enggak, maksudnya gini loh. Kita kesana itu di mobil ada emang mie cup ya. Cuma nggak enak kalau kita cuma minta air doang gitu loh. Dibolehin sih, cuma nggak enak aja gitu. Jadi belanja gitu loh, minta air doang kan. Jadi ini tuh daerah perlintasan gajah. Dan kalau kita lihat ya, dari tadi banyak plang, awas gajah melintas. Dan kalau kita lihat nih, itu kayak diinjek gajah tuh. Pembatas jalannya. Pembatas jalannya, mereka tuh nggak, apa ya? Kalau ketabrak kan beda loh. Iya. Ini atasnya yang keinjek gitu loh. Kalau kita ketemu gajah beruntung sekali sepertinya. Kemarin inget gak sih ada waktu puasa atau lebaran gitu ya, ada truk nabrak anak gajah, terus ibunya tuh nempel doang sama truknya. Supirnya bingung mau ngapain. Tapi emang gitu, kalau dia jalan tiba-tiba susah kita buat ngerem memang. Makanya di tempat perlintasan gajah gini nggak boleh kenceng. Hati-hati ya. Biar kita bisa tetap ngerem pas ada gajah lewat. Gue penasaran sih, siapa tahu sebelah kiri kanan ada gajah. Iya bener. Kita cari-cari. Dikasih ini kita tadi mau mobil depan dikasih tangan. Udah 2 kali kita dikasih tangan. Nah ini kayak ini nih. Nah ini. Tuh, ada monyet tuh. Monyet tuh. Ini bukan tabrakan sih. Iya. Tabrakan kan tuh dia ada, bengkok ke dalam. ada kayu-kayu roboh gitu tuh. Kayaknya gajah melintas. Seru ya. Dan tadi kita sempat jatuh GoPro, rusak. Terus kita setengah jam ada kali ya tadi nyari GoPro. Iya, ya? kurang lebih setengah jam. Jadi gue tuh biasa ngasih tahu anak-anak dari Sulawesi Kalimantan, GoPro kalau di luar tuh gue kasih tali. Nah kali ini enggak, mungkin ngerasa selama ini baik-baik aja gitu ya. Giliran nggak pakai tali, jatuh. Belum jadi ngerekam. Belum jadi ngerekam malah. Ada rekaman jatuhnya gubrak. Ya sedih dan rusak dah. Masih bisa nyala sih, cuma depannya rusak. Cover lensanya. Beli di mana ya? Di Thailand ada nggak ya? Di tempat pengedar ya mas. Oh, pengedar ya. Di sini distributor atau penjual dibilangnya pengedar. Jadi pembelinya dibilangnya pemakai. Bener dong. Gajah. Ini kayaknya nggak ada gajah. Oh tuh ya. Tuh itu kayaknya. Oh kalau itu tebang gitu mas. Tebang atau ini gajah lewat ini. Nah kalau patah-patah itu gajah itu. Patah-patah. Tadi ada mobil kebalik, kita sempat berhenti juga. Kita pikir masih ada orang di dalamnya. Kita udah gak ada. Nggak ada tuh. Awas perlintasan gajah. Dan ini gajahnya gajah bukan kayak di Kalimantan kemarin. Gajahnya kan kecil. Ini gajah gede nih. Nah pertanyaannya, kalau gajah melewati batas negara gitu, pakai visa gak gitu? Pakai paspor gak? Paspor gak? Jangan pakai permit kayak gitu. Border gak lewat border. Kenceng belakangnya sampai gini dong. Iya. Kenceng amat sih. Untung aja nggak apa-apa dia.
Enggak, tadi ada tai gajah masih basah kan? Masih basah. Iya, aku tadi juga lihat Mas 2 kali. Jangan deket nih. Kemarin Bang Jack itu kan dari KK. Terus ke tempat Ngetawa kan. Iya. Katanya di perjalanan dia dikejar gajah. Terus dia putar balik. Aduh, kejar. Ngebut dia langsung. Tunggu kosong baru jalan. Nah, katanya gajah Kalimantan tuh gajah kecil tapi suka ngejar. Oh, untung ya. Sampai ada yang meninggal. Berarti galak-galak sana ya. Nggak tahu kalau yang di sini ya. Coba kalian yang pernah ketemu gajah di sini komen deh. Woi, apaan nih, jembatan tinggi banget? Oh, ini danau. Sungai apa danau di danau sih? Oh, gede banget ini. Iya. Wah, ini gede banget. Oh, kapal-kapal juga banyak tuh ternyata. Gila, cakep bener nih. Kok kotor? Mas, stop, Mas. Monyet banyak banget. Monyet banyak banget tuh di tempat sampah. Dibegal kan? Iya. Truknya dibegal Mas sama monyet. Itu kayaknya truk sampah dibegal tuh sama dia. Jadi tadi udah ngelewatin kawasan gajah. Sekarang kita lewatin kawasan monyet. Banyak banget monyet di sini. Dan pelangnya ganti, tadi gajah, sekarang monyet. Nah, tahu nggak? Ini tuh kita lagi ada di sebuah danau. Namanya danau? Ayo, apa yo? Apa tadi? Trenggano. Ini apa nih? We are open to public. Udah sarapan belum? Iya, Belum rainforest. Wow. Awas kawasan Kemalangan. Tapi jalan dari tadi bagus ya. Bagus. Nih ada monyet lagi nih. Ya, sebelah kiri. Dia tuh nggak takut ketabrak mobil ya? Nama warung makannya belum Mas. Emang tadi kan udah bilang belum Rainforest Resort. Keren banget kayaknya. Tapi suatu saat kayaknya gue pengen sini lagi deh. Ya, coba tuh. Wah, jembatan lagi Mas. Oh, jembatannya keren. Wow. Ini rasanya kayak di Danau Toba tuh gak? Cakep sekali danaunya. Tapi nggak ada jembatan. Gini tuh, lihat tuh. Wow, tadi kita terbangin drone bentar. Abis itu hujan deras. Kering lagi. Buru-buru tarik tadi ya. Iya, jangan nanti rusak. Iya, kita bersaing dengan nyali yang kehilangan duit. Nah, tengah-tengahnya ada pulau lagi tuh. Jadi pengen bawa perahu karet tuh gak? Berani Mas. Berani. Danaunya tenang, cuman ada cumannya. Pegel. Tuh ada resort di sebelah kanan sama sebelah kiri. Wah. Dan tadi banyak ninja ya? Iya bener. Ninja 250. Masa 250? Itu 250 Mas. Bukan 300? Kan. Masa 250 doang? 250. Kalau di Indonesia 250 tuh wajar. Karena kenapa? Karena maksimal 250. Abis itu setelahnya kena PPNBM. Mahal banget jadinya harga motor. Royal Enfield bawa sini kali ya? Cocok itu Mas. Atau dijual yang di Klaten, beli motor di sini. Itu Hilux tua nyusul kita. Baunya masuk ya? Bener. Dan tadi kan gua buka ininya. Apa namanya? Lu dari luar ya? Sekarang gua dari dalam aja. Nah kan Hiluxnya di jauh nih. Ya. Nah kita buka aja. Pakai AC pun juga ngambil dari luar. Udaranya sini seger. Enak banget. Segar. Nah kalau ini gajah nih Mas. Mana? Itu tadi. Itu nih. Besinya backupnya ke bawah. Semoga kita beruntung ya bisa ketemu gajah ya. Apa sial kalau ketemu gajah? Wow, lewat apaan nih? Oh, karena tuh atas bisa longsor itu. Makanya diginiin. Lebih aman. Kalau nanti longsor nggak kena ke sini, kenanya ke atas ya. Iya. Dan ini kalau longsor juga ada tadi pagar batunya gitu loh. Sampai kepikiran sejauh itu ya, karena di dalam. Iya. Dan ini kayaknya jalan udah lama nggak diaspal, kelihatan ya. Tapi nggak bolong. Halus sih nggak juga ya, cuma bisa dilewati tuh. Lihat tuh. Ini yang tempat daerah longsor dikasih batu-batuan, jadi kalau longsor nggak kena ke jalan. Iya. Oh double kasih ini modelnya ya. Tuh dikasih lagi kan di sini kan. Jadi ketahan dulu kali ya. Itu masih dipakai itu juga Mas, pakai apa? Wermes namanya itu Mas. Oh itu buat bikin box batunya. Iya betul. Itu yang nggak kita temukan di Indonesia ya. Iya. Biasanya kalau di Indonesia cuman tebingnya gini aja. Belum ada setengah perjalanan, kami sudah disambut hal-hal unik di jalan, seperti monyet liar dan jalur yang rawan akan longsor.
kami harus ekstra hati-hati melewati daerah ini. Namun tiba-tiba... Wow, deras sekali. Pandangannya Dikit ya, tapi kalau di situ jelas loh. iya. Di GoPro jelas loh. Pakai telet GoPro aja. Nah, ini sebelah kirinya jalurnya kuning ya. Tanah. Wow, Deras banget nih. ternyata. Perjalanan masih 2 jam setengah. Nih, gua langsung turun kecepatannya nih. Tadi di sini bisa 90, 80 ya. Sekarang langsung 70, 60. Ngeri. Karena digunakan masuk. ya kenapa? Ini gue baru mau tukeran sama Andi karena Andi udah nggak kelihatan jalannya. Oh ya udah. Gua masih jalan ya. Siap. Santai aja, gua nggak kenceng-kenceng kok. Ini kita juga hujan deras. Jadi makan bakso. Oh iya bener. Makan bakso. Jadi gila seger banget. Ya, 95. 95. Tapi ternyata tadi ada V-Power. Tuh, V-Power tulisannya. Karena di sini kurang laku kali Mas. V-Power, tak ada V-Power. Oke, lanjut aja. Lanjut tak ada 97. Jadi kita lagi cari fuel ya. Sebenarnya masih setengah sih, cuma apalah ya, sekalian Jaga-jaga aja. jaga-jaga dan kebelet juga. BHP depan masih 5 kilo. Jadi kalau pengalaman di Sabah itu kan tak ada 97. Ya. Nah, ketika kita mencoba bertanya, emang nggak ada 97, diperbolehkan kita isi 95. Tapi kalau di Semenanjung 97 banyak ya. Ini ada 2 pom bensin, tidak ada 97. Kalau nanti di depan tidak ada lagi, terpaksa kita isi 95. Kenapa gitu? Karena di 95 itu di sini subsidi ya. Jadi nggak harus dari Petronas, mau bisa Petronas, Petron, Caltech, Shell, BHP, itu semuanya subsidi 95. Jadi nggak cuma Petronas saja yang apa namanya bilangnya tuh, dia nggak monopoli lah. Oh. Jadi kita masih bisa isi subsidi dengan merek-merek yang berbeda, tapi hanya untuk kendaraan dengan plat Malaysia. Kalau plat luar kayak Singapura, Thailand tidak bisa, nggak boleh. Harus pakai 97. Harus 97. A few moments later. Ada nggak nih 97? Kita tuh hijau tuh hijau tuh. Mana? Kiri itu. Mana? Ini loh, yang mobil putih itu. Oh itu emang apa? 97? 97 hijau kan biasanya hijau kalau di Petronas. Oh iya betul, 97. Ya kita bisa isi. Tolong diisi, saya mau ke WC. Oke, siap. Kita isi dulu. Setelah beberapa jam perjalanan, kami harus mengisi bensin untuk Duo Tigo. Sekalian kami sholat dan mencari makan di sini. Luar biasa loh. Tadi gua ke WC, terus ke depan ternyata pada tutup semua. Ntar ada mobil. Terus wah basah. Terus gue tadi udah muter-muter ke sana. Dari sekian banyak kedai, ada satu yang buka. Jadi kita bisa makan siang. Ya. Mat, keluar sana. Duh, dari tadi masih nyala ini. Ya udah nggak apa. Lanjut aja. Kita mau ke kedai Mama Bistro. Mama. Tuh, ini nih ya, semua nih restoran Baiduri, restoran Srimayo, apa semua itu tutup karena ini Idul Adha. Tapi di situ ada yang buka tuh, Mama Bistro. Lah, kuburan mobil. Wih, Kampakan ini ya. Kampakan. Kalau di sini namanya apa ya? Kampakan. Itu Jangyard. Jangyard ya, benar-benar. Magelang tuh, nih. Sebelah kiri tutup semua. Ini juga kios-kios. Rahim, Maidin juga tutup semua. Yang buka hanya kedai Mama. Ya, jadi pengen Mama Bistro. Ya, oh dia ada yang buka nih. Supermarket. Nine. Bisa beli besar mini. Hah? Apa nih? Nyari pop mie. Astagfirullah. Pop mie sedap. Nih apa sih pohon pete ya? Bukan.
Disentuh dia nguncup ke sini. Bukan, tuh putri malu. Putri malu bisa segede ini. Gitu nih. Oke. Yuk, kita makan dulu. Ya, alhamdulillah. Kita menemukan yang buka. Tapi di sini ya, kita minta nasi separuh. Ini separuhnya segini coba. Fullnya kayak gimana? Kayak gini. Ini full nih. Itu full. Ya. Nggak ada bedanya. Kita ambil ayam sama ikan teri. Coba ayamnya dulu ya. Kriuknya di sini warnanya merah. Enak kok, enak. Terinya. Wah, terinya mantap Teri kacang gimana Pak? Itu paling pojok. terinya paling enak. Terinya best. Gile. Pemandangannya Bagus. Itu nggak kayak apa? Kayak Australia, New Zealand kayak gini nih. Wah, belum pernah aku Mas. Nggak tahu ya yang Kuantan ke Kuala Lumpur gimana. Ya. Tapi sepanjang kita perjalanan Ya. di Malaysia ini yang gua alamin Ya. dari Kota Baru ke Penang Ke Penang. itu bagus banget Iya, jalannya. Kalau yang dari Kuantan ke KL enggak Mas? Biasa. Ya, kayak tau gua nggak lihat ya. Ya. Biasa. Cuma kalau dibanding sama yang dari Kuala Lumpur kita ke Kota Baru, Ya. itu jalannya biasa. Ini luar landscape-nya biasa. New Zealand. Cakep sekali. New Zealand, Australia, ini kayak gini. Cuma tiba-tiba ada iklan bahasa Malaysia jadi, oh ya ini Malaysia ya. Tuh lihat tuh, lihat sebelah kiri. Keren Cakepnya banget. Pol, cakep Pol. Ini mungkin orang Malaysia aja belum tentu nih yang dari Kuala Lumpur pernah kesini. Sampai sini ya. Karena Kota Baru biasa balik lagi ke sana kan, jarang yang dari Iya. Kota Baru ke Penang. Ini lagi musim, kagak lagi musim. Ini lagi Idul Adha. Harusnya kan banyak yang pulang kampung ya, bolak-balik ya. Liburan. Ini jalannya cuma gini doang. Maksudnya ramai cuma segini doang. Kemarin waktu kita dari Kuala Lumpur Kota Baru itu macet ya. Iya. Karena macet tuh. lagi orang mudik long weekend. Tuh lihat pemandangannya, jalannya bagus, tikungannya asik. Mantep. Tuh lihat tuh landscape-nya. Wow. Ini kayak ya Australia New Zealand lah. Dan kita pas banget lagi adem, nggak panas nih. nggak panas. Jadi ya itu cantik sekali, cantik sekali. Gak tau ya, ini kayaknya lebih keren dibanding Kundasang deh. Iya benar. Keren. Ya, Iya. bener ya. Betul. Kundasang udah keren, tapi jalan menujunya keren ini. Ini the best nih, the best. Oh, yang overland jangan lupa lewat sini. Ya, ini jalan yang harus kalian lewatin. Biasanya orang overland ke Thailand gitu ya. Ya. Itu nggak Kota Baru. Mereka biasanya langsung dari Kuala Lumpur ke Ipoh, Penang. Mereka nggak lewat sini. Ini mana jalannya lebar gitu ya, bagus. Jadi kita nggak perlu khawatir kiri kanannya. Top. Oh, tiba-tiba deres. Wah, Pol. Pakai pandangannya nih minim banget. Cuman kalau di kamera masih jelas Mas. Iya, di sini susah loh ngelihatnya loh. Bisa gitu ya. Udah gitu mobil depan lampunya kecil banget lagi. Itu nyala nggak sih? Nyala, cuma kecil aja. Wah. Oh kan? Ayo berhenti. Nah ini pentingnya punya rear fog lamp. Ah ini bantu banget nih kalau pas hujan gini. Jadi belakang tuh bisa kelihatan, oh ada mobil. Cuma kalau lagi nggak hujan, lagi nggak berkabut, malam, jangan dinyalain fog lamp belakang. Silau banget. Dan si Tigo ini fog lamp belakangnya itu dia nyala kanan kiri. Terang banget sih. Iya. Pernah di belakangnya kan? Mobil lawan arah masih kenceng-kenceng Mas. Iya. Kok berani ya? Heran. Wah, ini ada apa ini? Tiba-tiba ada pembangunan besar di depan. Proyek besar-besaran. Ini gede banget loh. Sampai ke sana ke ujung. Tapi bukan jalan. Tapi perhatiin deh, ini bikin kayak gini. Tadinya lahan sawit nih. Jadi dia nggak ngebuka hutan, ngebukanya lahan sawit doang. Ini apaan nih gede banget? Stadion. Apa Jauh sih? Mas Agus. Ini apa sih? Mall kayaknya dong. Masa iya mall segede gini? Ini gede banget loh. Gede banget sih ini. Tapi jauh dari pemukiman Mas.
1, 2, 3, 4 lantai. Masa mall sih? Tapi lebar banget sih, lebar. Barak-barak, tukang-tukang. Oh, nyampe sini belum selesai dong. Makanya kan dibilangin panjang banget, ini tuh apaan ya? Ini di daerah mana nih? Karangan, Sungai Karangan. Apa sih ini? Coba. Industrial Park. Industrial Park. Oh alah. Dan cukup strategis nih karena sebelahnya kan langsung ke apa namanya? Ke Thailand. Lurus lagi itu ke Penang, Georgetown. Jadi pelabuhannya juga deket. Tapi ini massive loh. Besar sekali loh. Wah, tuh apa tuh, ada pagoda di sana? Apa kuil? Tempat ibadah Mas Kaiman. Wah, ada tol lagi. Sudah masuk tol lagi. Ada tol dong di sini, Plaza Lunas. Nah, Plaza Lunas ya. Yang lainnya masih nyicil. Touch and go sahaja. Bentar, ini masih ada nggak touch and go kita ini? Bismillah, masih. Twing, 7,96 amat. 1,31. Kawasan rehat. Kita sholat situ saja. Oke, siap. Nah, kalau ini motornya beda tuh di sebelah ternyata. Nah, ini lebih aman nih, lebih safety. Di kiri kita. Awas bonggol di hadapan. Bonggol tuh apa sih? Polisi tidur maksudnya? Bonggol. Oh, itu bonggol tuh. Kawasan rehat penanti. Ya, kita ke surau dulu. Ibadah dulu, guys. Yakin loh? Yes. Swear demi apa? Kuliah. Mana Bapak? Ini apa? Kayaknya belakang nih. Mas, parkir. Motor dan mobil kanan. Mana suraunya? Oh, itu dia surau. Oke, sudah sampai. Dan suraunya pasti terpisah, surau lelaki sama surau wanita. Alhamdulillah, 39 menit lagi kita nyampe ke apartemen. Tinggal setengah jam lagi kami sampai di penginapan, tapi karena kami tidak buru-buru, kami mampir ke salah satu rest area sebelum masuk ke kota Penang untuk sholat asar. Uniknya, rest area ini sama persis seperti rest area di Salatiga Solo di kilometer 456. Karena nah, di rest area ini ternyata dia tuh nyambung ke rest area yang sebelah, yang arah sana tuh. Ada gedungnya, ya. Tapi tempat jajanannya semua kosong. Kenapa kosong? Apakah karena Idul Adha? Apa emang karena sepi ya? Kita nggak tahu. Musolanya bagus, laki-laki dan perempuan dipisah. WC-nya juga besar, bagus, dan gratis. Itu yang penting. Cuma kalau ini tutup ya, tadi kita jalan ke sana, pom bensin Shell, baru kita bisa beli makanan, cemilan, minum. Yuk, jalan lagi. Yang lucu, karbon ini ternyata nggak terlalu panas ya. Adem banget malah. Nih, fendernya panas, sininya adem. Bisa keren gitu ya. Plaza Kubang. Apa? Sudah keluar ini? Sudah, cepet ya? Cepet, Pak. Plaza Kubang. Coba kita, harusnya cukup ya. Tadi masih 7 ringgit. 7 ringgit. Sekarang berapa ringgit nih? Bismillah. Gue deg-degan jadinya ya. Yeay, cuma 1,31 ringgit dong. Iya. Berarti masih sekitar berapa tuh? 5.000, 6.000 lah ya? Iya. Segituan. Masuk tol cuma 5.000. Ya, kita berdoa semoga rupiah kuat. Jadi kalau 1 ringgit bisa kembali lagi jadi 3.000. Nah, rasanya jadi nyaman gitu, enak. 3,8an ya sekarang ya? 39. Oh, 39. Sekian, tapi beberapa kali gua ngambil. Jadi gini, buat teman-teman kalau keluar negeri, gua saranin pakai 2 ini buat narik duit ya. Yang pertama pakai Flip, yang kedua pakai BCA Falas. Itu yang 2 itu udah paling top lah. Kalau misalkan kalian ada lagi, bisa komen aja di bawah pakai apa. Nah, kemarin gue dapat 4.040. 4.040. Pakai yang BCA Falas. BCA Falas. Itu udah sangat murah loh dibanding yang lain ya. Ya. Karena emang lagi tinggi sekarang. Makanya gue bilang kemarin tuh kita masih 3.500 sekian ya. Iya. Bensin berasa murah banget. Ya kan? Sekarang bensin 3.500
kali 3 ringgit berapa? 35 kali 3. 35 kali 9, 15. 10.500. 10.500. Kan jadi 12.000, jadi sama aja. Tadi yang kita ambil yang kiri ya. Itu waktu kita di Kucing ya, di Kucing Sarawak. Nanti kalau kalian pakai Google Maps, jangan lihat yang ininya, lihat yang hijaunya ini. Biasanya ntar 3 pilihan berapa jalur, nanti kita ambil yang kiri apa yang kanannya. Oh macet. Udah ada jam di sini, ada jam. Nah ini kan kita ambil yang paling kanan nih. Oh iya. Suruhnya. Ya. Selamat datang di Pineng. Ini udah masuk Pineng nih. Suzuki tuh jarang banget di sini ya. Iya. Oh tuh lihat tuh. Ada C-Class, ada VW, Stream, Mazda 3. Ini kok mobil, bukan mobil baru ya? Apa di ini ya? Kayaknya jual beli mobil bekas tuh. Loh, bayar lagi? Bayar tol lagi. Cukup kan nih? Tinggal berapa tadi? 6 ya? Touch and go nih kan? Kiri nih? Yang kirinya? Iya. Touch and go kan? Ya. Oh ini kita lewat jembatan. Iya. Nyebrangin. Oh, kayak Suramadu berarti. Iya bener. Nah kalau bandaranya di mana tuh ya? Deketit. Tinggal 0,91. 5,74. Iya. Depan ada bayar lagi nggak? Keluarnya mestinya ya. Ini mahal loh. Iya karena lewat jembatan ini sih. Kan membangun jembatan juga 20.000. Tapi kalau di luar nanti ada bayar lagi, kita mesti ini. Langsung touch kayaknya bisa sih. Nanti bayarnya belakangan. Jadi nanti ketika pas kita ngisi nanti dipotong. Enak naik motor ya. Gratis naik motor tuh. Kan ada 2 jembatan, satunya lagi tol juga. Iya juga, tapi lebih panjang mas. Nah ini yang sebelah sana lebih jauh. Nah itu tol juga. iya. Bridge nggak ada tolnya. Tol, nggak ada tulis tol. Lumayan so. Motosikal sila ikut bahu jalan. Oh jadi bahu jalan buat motosikal. Motorcycle. Nah kalau bandara di mana? Di pulau ini apa di luar? Pulau itu mas. Pulau yang ini. Kalau tempat yang rumah sakit di mana? Nggak tahu. Wih, keren. Pak, keren sekali. Pak. Keren loh. Pol, kerennya Pol. Tuh lihat tuh. Oh keren banget ini. Tiang listriknya dong mas, lihat keren banget. Iya. Gak nyangka loh. Dulu sebelum ada jembatan, itu buat kesana itu naik ferry loh. Oh iya, kayak ini ya Jawa ke Bali ya. Ini jembatan tahun berapa dibikinnya? Nah itu dia. Jembatan. Wah nggak nyangka ternyata Pineng itu sekeren ini ya. Gua kira Pineng itu cuma buat rumah sakit doang. Meninggal pada tanggal 14 September 1985. Oh di 1985. Oh berarti udah lama juga. 13,5 kilo. Salah satu jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Salah satu jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Ih keren banget ih. Kacau. Dan pas banget kita datang itu lagi ini ya. Lagi cuacanya tuh lagi pas gitu loh. Gak panas banget. Gak hujan. Ini sih $5, 5 ringgit sih. 5 ringgit. Ya oke lah. Ini kalau malam hari mungkin tambah cakep. Oh iya malam sih cakep sih nih. Dan itu lihat tuh banyak banget gedung-gedung. Ini kita kayak lihat Hongkong dari kejauhan tuh nggak? Di turunan nih kalau yang ini nih. Berarti tadi nanjak ya? Tapi nggak berasa nanjak tadi. Mas, halo. Halo. Ada subscribers. Gua nggak sadar lagi di videokan. Lagi dibuntut. Bisa berhenti ternyata. Oh iya. Tapi itu buat darurat gak sih? Kayaknya ya bisa. Waduh, awas. Nih, bisa begitu dia. Kita masih rolling. Gua tuh ngambil kanan tuh motor. Ayo, ada belokan mas. Temen lu ngalang-ngalangin kita? Sorry dah mas ya. Oh, Pineng keren. Kaget. Keren. Ada pesawat tuh, bandaranya di sana mas. Oh iya, bener. Lebaran lagi segitu pakai pasir putih. Nggak lihat dong itunya. Apa? Oh iya itu lagi reklamasi ya? Iya reklamasi.
Tapi mereka reklamasi ya, padahal di situ tuh masih banyak lahan loh. Bener. Mereka nggak merusak penghijauan, Mas. Iya. Kebayang nggak kalau di pulau ini ditemukan nikel? Ini kayak Singapura loh. Iya. Ini kayak Singapura. Besarnya kurang lebih paling sama kali ya, Mas ya? Gak tahu ya. Kan gue baru pertama kali kesini. Iya, kalau dari lihat di peta itu kurang lebih kayaknya sama tuh. The Light Waterfront Pineng. Mungkin next time Singapura kemahalan, ke Pineng aja kali ya. Nah, lebih murah. Bisa sewa mobil lagi. Nah, jalan-jalan. Kemarin berasa banget sih di Singapura. Alvino berapa Mas? $4. 40.000. Sini cuma 7.000. Iya. 5 kali lipat. Lin Xiang Xiong Art Gallery. The Light City ini yang baru nih. Pineng Waterfront Convention Center. Ini lagi pembangunan sih. Ini paling 10 tahun lagi lebih keren lagi nih Mas. Ya, sekarang aja sih. Kayaknya menarik nih buat destinasi wisata yang kayak Singapura, tapi lebih mulai dari Singapura ya. Terbang dari Jakarta ke sini bisa kali ya? Bisa, kan orang pada berobat di sini. Cuma mungkin kalau orang berobat, mereka nggak sempet buat wisata. Udah cuma berobat pulang. Oh tuh, udah ada Starbucks. Ya iyalah, pasti ada lah. Kita ke hotel dulu aja, nanti cari kita mau makan di mana. Nanti kita cari-cari dulu. Keren banget sih. Tak menyangka gua. Akhirnya sampai juga kami di Pineng. Tapi karena merasa kurang cukup eksplorasi pada perjalanan kali ini, jadi malam ini setelah kami sampai penginapan, kami mencoba untuk jalan-jalan di area penginapan kami. Itu di situ ada Tugu 1914 sama 1918. Itu namanya Tugu Maghrib. 1914 itu pas azan berkumandang. 1918 itu pas qomat. Karena di sini maju 1 jam dibandingkan dengan di Jakarta. Seru sekali bisa jalan-jalan di sini. Walaupun sudah malam, kawasan tempat kami menginap tetap ramai, baik dari warga setempat dan juga wisatawan. Banyak yang bisa kami lihat di sini seperti bangunan bersejarah, tempat-tempat unik, bahkan sampai ke kulinernya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jadi hari ini kita mau pusing-pusing di Penang. Pusing-pusing ya, benar. Ya, karena kita menunggu border tanggal 10. Even gue sama Kuala Lumpur gue lebih sedang kesini sih. Benar. Hah? Iya, bener kan? Iya. Kita coba, Pal. HP lu gue taruh di mana gitu ya? Tinggal aja deh. Boleh.